Baik, terima kasih atas demonstrasinya Pak Moko. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit dan masih ada beberapa pertanyaan. Untuk Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, silahkan berikan pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh narasumber. Kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Riri Duyanto dari Visip Sosiologi. Ibu Riri ini. Oh, Ibu Riri ya, maaf. Ibu Riri Duyanto. Apakah UI sudah ada atau sedang mengembangkan platform untuk video call sinkronus seperti Zoom dan lain-lain, tapi hanya khusus Sivitas UI agar aman? Mungkin pertanyaan itu dulu ya, Pak. Oke, kalau itu bisa pakai Google Teams ini sebenarnya. Ini berhubungan juga dengan pertanyaan kedua nih ya. Ketika mau masuk Teams ini diminta SSO UI gitu. Jadi sekarang ini UI sudah berlangganan Office 365. Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu, ada yang mungkin juga belum. Jadi Office 365 ini tidak hanya kita diberikan Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint dan teman-temannya, tapi juga ada beberapa fitur-fitur lain. Tadi saya sempat menyebutkan ada Microsoft Teams. Nah, ini yang sedang kita pakai sekarang ini. Kita bisa video conference, bisa sharing materi, bisa berkomunikasi pakai ini. Lalu bisa juga ada namanya Microsoft Stream. Microsoft Stream ini analogikan seperti YouTube gitu. Jadi Microsoft punya suatu media penyimpanan video-video dan itu dia terbatas untuk pengguna SSO UI, artinya satu organisasi UI saja yang bisa mengakses gitu. Jadi misalkan nanti webinar ini selesai, masuk ke stream, lalu saya bisa share linknya ke Emas UI. Gitu. Lalu tadi juga saya sempat cerita, kita punya Google Meet, jadi UI itu dapat punya Google Suite for Education, karena kita institusi pendidikan, salah satu fitur yang bisa dipakai selain Google Drive, selain Google Docs dan teman-temannya, yaitu Google Meet. Google Meet ini nanti bisa diakses, tadi sudah sempat saya ceritakan, bisa pakai SSO UI. Jadi tidak sembarangan orang bisa join. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang khawatir, beberapa waktu ini kan lagi banyak ini ya, kisah-kisah tentang keamanan kalau misalnya video conference itu ya. Nah, jadi dua itu bisa Bapak dan Ibu pakai menggunakan akun UI. Lalu yang pertanyaan ketiga terkait emas UI sering tidak stabil, ini memang salah satu kendala kita ya, kendala kami, yaitu sekarang ini emas UI khususnya nanti kalau di masa-masa ujian, kalau diakses berbarengan, itu kita masih belum, kemarin terakhir angka yang maksimalnya sampai 2.000 user berbarengan. Nah itu sudah mulai agak ngos-ngosan gitu. Apalagi kalau nanti penggunaan fitur ujian. Gitu. Nanti di sesi webinar ke-3 dan 4 akan ada strategi yang bisa kami share terkait ujian online menggunakan emas. Gitu. Jadi ya itu salah satu kendalanya. Mohon doanya Bapak dan Ibu, mohon kesabarannya juga. Kami sedang usahakan solusinya. Gitu. Mengusahakan solusinya ternyata tidak mudah di masa work from home ini. Jadi banyak ini ya. Kendala-kendala administratif dan kawan-kawannya itu. Mudah-mudahan sih tahun ini kita sudah bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kami sedang menyiapkan ada server di cloud untuk Emas UI. Jadi mudah-mudahan nanti kalau diakses berbarengan, nanti bisa diakses oleh orang luar, bisa lebih handal. Itu mungkin jawaban saya. Baik, Mas Moko. Satu lagi pertanyaan dari Ibu Riri. Peraturan UI dan Dikti mengenai PJJ tadi, apakah dimungkinkan hanya digunakan sepanjang 1 semester apabila kondisi sudah mulai normal? Saya kurang paham pertanyaan. Jadi, apakah dimungkinkan sepanjang 1 semester saja bila kondisi sudah mulai normal? Mungkin apabila
Bu Riri ingin menjelaskan kembali, bisa diketikkan di kolom komentar apabila Bu Riri. Iya, belum. Ya, Bu Riri silahkan diketikkan di kolom komentar apabila ingin menjelaskan pertanyaan dari yang kedua. Oh, PJJ saja, Pak. Jadi mungkin maksudnya peraturan dari Kemendikbud itu tentang PJJ apakah bisa hanya diaplikasikan selama 1 semester saja, tidak menjadi 2 semester ataupun untuk tahun-tahun berikutnya. Kalau merujuk ke peraturan SK Rektor maupun peraturan Menteri, sepertinya itu bukan suatu kewajiban untuk semua prodi menyelenggarakan PJJ ya. Tuh. Beda dengan misalkan nanti peraturan yang terkait prodi nanti akan diminta untuk membuat beberapa mata kuliahnya secara online sehingga bisa diakses oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Nah, kalau itu sifatnya jadinya memang wajib. Jadi nanti ada mata kuliah tertentu yang memang harus diselenggarakan secara online. Tapi kalau yang lain, kalau memang tidak bisa dibilang tidak perlu jarak jauh, silakan saja gitu. Tidak diharuskan untuk jarak jauh. Kalau saya pribadi, karena saya bergerak di bidang e-learning atau PJJ, saya akan mendorong penggunaan teknologi macam-macam ini untuk menunjang proses pembelajaran. Baik itu proses pembelajarannya mayoritas tatap muka maupun yang mayoritas online. Jadi bayangkan misalkan Bapak dan Ibu punya mata kuliah online, tapi ada beberapa aspeknya, misalkan materi-materi kuliahnya sudah dipublish secara online gitu. Atau misalkan nanti tugas-tugasnya dikumpulkan secara online gitu. Itu saja itu sudah apa namanya ya, salah satu step untuk Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran gitu. Jadi tidak harus ujuk-ujuk semuanya harus full online atau jarak jauh gitu ya. Itu mungkin. Mungkin Pak Moko, Bu Riri ingin mengklarifikasi pertanyaannya melalui mikrofon. Silahkan Ibu Riri, sudah saya aktifkan. Ya, terima kasih. Maksudnya begini Pak Moko, Ya, kita UI ini kan bukan UT ya. Jadi sejauh mana peraturan dari pemerintah maupun peraturan dari UI memungkinkan nantinya kita itu penuh PJJ. Apakah itu dimungkinkan? Jadi 100% selama sepanjang semester itu PJJ atau dibatasi misalnya hanya boleh 50%. Kalau kondisi sudah normal ya, sekarang kan kondisi belum normal, jadi mau nggak mau semuanya PJJ. Apakah dimungkinkan PJJ total? Dan apakah sudah ada peraturan untuk itu di UI? Terima kasih, itu sebetulnya pertanyaan. Maaf ya, kurang jelas pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Riri klarifikasinya. Silakan Pak Moko. Oke, terima kasih Bu Riri. Jadi pada intinya UI itu mempunyai peraturan. Jadi kalau mau menyelenggarakan mata kuliah PJJ, ada aturan-aturannya tadi. Misalkan mata kuliahnya dia credit earning, dia disebut mata kuliah PJJ kalau ternyata di mata kuliah tersebut 75%-nya diselenggarakan secara jarak jauh atau online gitu. Jadi sepanjang yang saya tahu memang belum ada kewajiban untuk semua mata kuliah harus PJJ. Itu yang pertama ya. Jadi UI pun sampai yang saya tahu sekarang memang belum, kalau tadi lingkup PJJ itu ada yang sampai perguruan tinggi, kita belum mengarah ke sana gitu. Karena kita tahu UI memang karakteristiknya dari dulu ada universitas tatap muka gitu ya, brick and mortar gitu. Jadi memang ada gedungnya gitu. Tapi kita extend, kita tingkatkan supaya lebih banyak yang bisa mengakses pendidikannya di UI lewat pendidikan jarak jauh gitu. Jadi itu mungkin ya. Jadi mungkin rekan-rekan di fakultas juga mungkin ini ya khawatir atau apa nanti semuanya harus PJJ seperti itu. Nah, sejauh ini yang saya tahu belum ke arah sana. Kita belum akan menjadi seperti UT gitu ya. Kalau UT bahkan lebih ini lagi ya, lebih ideal lagi kalau terkait pendidikan jarak jauh. Mereka sampai sekarang masih punya penerbitan sendiri. Jadi mereka masih memikirkan mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di pedalaman, tidak ada listrik gitu ya. Kalau kita belum bisa seperti itu. Jadi artinya belum ada kewajiban untuk semua mata kuliah harus PJJ.
Meskipun nanti terkait kebijakan Kampus Merdeka ini akan ada mata kuliah di prodi yang harus dibuat online sehingga bisa diakses oleh mahasiswa di prodi lain. Gitu. Itu jawaban saya, Bu Riri. Baik, terima kasih Pak Moko. Untuk Ibu Riri, apabila ada tanggapan atau pertanyaan lainnya, silahkan ketikkan di kolom chat. Kita lanjutkan pertanyaannya Pak, dari Ibu atau Bapak Rizka Andika, dari Fakultas Teknik tadi ya ini. Saya ingin kembali bertanya Pak, untuk MATLAB dan SPSS setahu saya menggunakan lisensi perpetual yang dapat digunakan jika terhubung dengan jaringan UI. Apakah ada cara lain untuk menggunakannya dari rumah? Oke, terima kasih Bu Rizka. Ini juga baru kemarin isunya saya temui, jadi kemarin saya sudah komunikasi ke rekan-rekan di DSTI, jadi mudah-mudahan nanti akan ada solusinya, jadi nanti bisa diakses dari rumah. Mohon ditunggu dulu ya Ibu. Baik Ibu, baik Pak Moko, terima kasih Ibu Rizka dan dosen-dosen lainnya yang mungkin menggunakan SPSS atau MATLAB, mohon ditunggu solusi dari UI terkait dengan kebijakan tersebut. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Oh, ini mengenai recording dari Ibu Rina Agustina. Menginstal recording bagaimana ya Pak? Karena tidak ada di PPT saya. Oh. Mungkin sebelum Mas Moko menjawab, saya ingin mengingatkan kembali apabila ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan terkait dengan webinar ini, silahkan kirimkan di kolom komentar. Kita masih punya waktu sekitar 21 menit. Terima kasih. Silahkan Pak Moko. Oke, kalau yang terkait recording tadi memang kuncinya adalah Bapak dan Ibu menggunakan Office 365. Jadi kalau sudah download Office 365 yang dari UI, lalu diinstal Microsoft PowerPoint-nya, nanti bisa dinyalakan fitur rekamannya. Ini saya tambahkan tadi demonstrasinya, mungkin ada yang terlewat. Ini tampilan PowerPoint saya. PowerPoint saya ini menggunakan Office 365 dari UI. Lalu kalau sudah saya update PowerPoint-nya, lalu di bagian option ini ada fitur sini. Jadi tadi saya klik ini ya, saya ulang lagi. Jadi di bagian file, option, lalu di bagian customize ribbon itu ada pilihan recording. Nah ini dia memang tidak secara otomatis nyala, ini harus dinyalakan secara manual. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah punya Office 365, PPT-nya sudah PPT yang terbaru, bisa dilihat tadi di bagian file, option, lalu di bagian customize ribbon, itu ada fitur recording. Ini bisa dinyalakan. Oke. Ini tuh tambahan dari saya terkait recordingnya. Silakan Mbak Uli. Baik. Untuk Ibu Rina, apabila Ibu ingin mencoba lebih lanjut, kami sudah sediakan video tutorialnya. Video tutorialnya ada di pjj.ui.ac.id. Silakan Ibu nanti lihat di bagian menggunakan recording mandiri. Nanti ada video bagaimana cara menggunakan recording dengan 365 dan bagaimana menginstal ribbon-nya tadi, Bu. Untuk dosen-dosen lainnya yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai penggunaan recording 365 ini, silakan menuju ke pjj.ui.ac.id. Baik, kita lanjutkan. Oh, ada ini, Pak. Ada saran dari Ibu Ardi. Pak Moko izin sharing, membuat video kuliah bisa juga dengan Zoom sebagai alternatif dari Office Mix. Terima kasih Pak Moko atas sharingnya, izin pamit. Seperti itu Pak. Mungkin bisa kita telusuri lebih lanjut bagaimana cara membuat video kuliah dengan Zoom. Oke, mungkin saya mau menambahkan Mbak Uli. Jadi seperti yang sekarang sedang kita lakukan, webinar seperti ini, webinarnya bisa direkam juga. Jadi saya tadi sempat cerita, ini sesi ini sekarang sedang direkam, lalu kemudian
kalau sudah selesai sesinya, rekamannya akan tersimpan secara otomatis di Microsoft Stream UI dari Bapak dan Ibu. Jadi misalnya Bapak dan Ibu yang menyelenggarakan kuliah ini merekam sesinya, lalu videonya akan tersimpan di Microsoft Stream. Nah, artinya nanti video itu sebenarnya bisa Bapak dan Ibu pergunakan untuk sebagai bahan kuliah juga. Jadi nanti mahasiswa akan bisa nonton video tersebut. Gitu. Jadi itu terima kasih banyak tadi Dr. Titin, itu salah satu fitur di webinar seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams biasanya ada fitur untuk perekaman. Jadi sesi kuliah seperti ini bisa direkam lalu bisa ditonton ulang oleh mahasiswa ataupun oleh dosen lain gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Moko dan Dr. Titin. Dr. Titin. Ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Ibu Dwika Wulandari. Pak Moko, platform mana yang paling ramah kuota ya untuk mahasiswa untuk pembelajaran sinkronus? Terima kasih pertanyaannya. Kemarin kami sudah mencoba beberapa platform. Yang kami temukan sepertinya Google Meet yang relatif ini ya, ramah bandwidth gitu. Lalu yang berikutnya triknya bisa juga nanti videonya dimatikan, jadi hanya audio saja. Tuh, itu bisa mengurangi penggunaan kuota juga gitu. Jadi istilahnya seperti kita teleponan tapi rame-rame gitu. Ya, kalau terkait platform tadi kemarin yang kami coba antara Google Meet, Microsoft Teams itu relatif yang lebih ramah bandwidth itu yang Google Meet. Baik, terima kasih Pak Moko atas penjelasannya. Betul Ibu, di antara semua platform lain memang Google Meet yang paling light, walaupun mungkin tidak bisa menampilkan fitur-fitur seperti di Zoom, seperti changing background dan lain-lain. Namun untuk penghematan kuota mahasiswa, Google Meet bisa menjadi salah satu solusinya. Kita lanjutkan lagi ya Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Oh, ini dari Ibu Nandita. Jadi untuk membuat PPT bernarasi di Apple atau MacBook, memang hanya bisa dengan suara tanpa tampilan wajah di webcam ya Pak? Mungkin dengan recording tadi Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Nandita. Jadi memang benar, salah satu kekurangannya kalau si PPT recording itu memang hanya berfungsi untuk video recordingnya di PC berbasis Windows. Jadi untuk PC yang pakai iOS hanya bisa audio saja. Itu tiap kali pelatihan saya sering ini ya mungkin banyak keluhan masuk dari teman-teman khususnya pengguna produk-produknya Apple gitu. Jadi sejauh yang saya tahu itu dari Microsoft sendiri pun memang belum ada info terkait fitur tersebut. Gitu. Jadi kalau memang mau pakai produknya Apple, PPT-nya Apple, jadi memang hanya terbatas di audionya saja. Jadi PPT plus audio. Kalau memang mau ada wajahnya sedikit, triknya pakai foto jadinya, bukan live yang seperti ini. Gitu. Ini itu kali jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Moko. Wah, pertanyaan ternyata semakin siang, semakin banyak pertanyaan yang masuk. Dan kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Kita akan bahas satu persatu. Dari Ibu Astrid, apakah fitur Zoom, maksudnya conference call di Microsoft Teams itu sama dengan platform Zoom yang tidak aman? Jika berbeda dengan Zoom yang dimaksud, apakah bedanya dengan fitur meeting dan bagaimana cara mengaksesnya? Mungkin apakah fitur conference call di tim itu sama tidak aman seperti di Zoom? Oke. Silakan Pak Moko. Oke, terima kasih Bu Astrid. Kalau yang saya tahu sekarang kondisinya adalah di Zoom sendiri sebenarnya sudah ada update tentang security. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada yang menggunakan Zoom, aplikasinya tolong diupdate, itu sudah ada fitur security tambahan. Itu kalau memang mau pakai Zoom gitu. Nah, sejauh ini kalau di UI kita belum berlangganan Zoom gitu. Karena kita sudah punya Microsoft Teams sudah ada dan Google Meet
itu sudah ada. Jadi dua-duanya fiturnya kurang lebih sama, fungsinya kurang lebih sama. Tapi memang ada beberapa fitur-fitur yang berbeda antara beberapa platform tersebut. Misalkan seperti sekarang Microsoft Teams ini, kalau Bapak dan Ibu biasa pakai Zoom, di Zoom itu bisa kelihatan semua partisipannya. Nah, sedangkan kalau di Microsoft Teams ini tampilannya hanya 4 saja. Itu hal-hal perbedaan seperti itu yang mungkin menyebabkan pengalaman antara pakai Microsoft Teams dan Zoom itu agak berbeda. Biasanya orang cenderung lebih senang dengan Zoom karena bisa kelihatan banyak window, pesertanya bisa kelihatan. Sebagai dosen juga bisa merasakan kehadiran mahasiswanya karena itu ya. Itu contohnya. Kalau secara keamanan, beberapa hari yang lalu saya dapat artikel tentang ada iklannya dari Microsoft. Jadi iklannya Microsoft tuh sepertinya dia menyindir Zoom karena yang tidak aman itu. Jadi ketika ada iklan tentang Microsoft Teams, yang dimunculkan pertama adalah polisi bisa saling berkomunikasi lewat MS Teams, lalu juga dokter-dokter gitu. Lalu ada karyawan CEO gitu ya, dia menggunakan Microsoft Teams. Artinya dia ingin menunjukkan bahwa diskusi atau obrolan menggunakan Microsoft Teams ini aman gitu. Katanya begitu. Jadi kalau yang saya tahu memang security-nya untuk di Microsoft Teams dan Google Meet itu cenderung lebih aman dibandingkan Zoom ya. Itu sih. Baik, terima kasih Pak Moko. Mungkin ini juga kita sambungkan ke pertanyaan dari Ibu Nandita ya Pak. Kalau tadi pertanyaannya terkait keamanan antara Zoom dengan Microsoft Teams, kalau pertanyaan dari Bu Nandita ini, bagaimana perbandingan keamanan antara Microsoft Teams dengan Google Meet? Lebih aman yang manakah antara Google Meet dengan Microsoft Teams? Karena di FK, video conference menggunakan foto atau video dari pasien, jadi ingin menjaga keamanannya. Silakan Mas Moko. Mungkin ini saya bisa jawabnya sejauh pengetahuan saya ya, karena dua-duanya kalau yang Microsoft Teams dan Google Meet ini, saya tidak tahu istilah di belakangnya secara teknis ya, tapi karena encrypted segala macam gitu, jadi tidak bisa sembarangan orang untuk masuk ke dalam ruangan video conference-nya. Jadi sebagai contoh misalkan tadi kalau di sesi Microsoft Teams ini kebetulan ada yang mau join, harus ada fitur untuk approval dulu. Nah, itu hal-hal seperti itu yang salah satu layer dari security-nya. Lalu kalau yang sering dikeluhkan dari Zoom itu adalah ID dari sesi video conference-nya itu bisa dicari orang. Jadi saya misalkan orang yang ingin mencari, saya tinggal ketik, kebetulan ada sesinya yang namanya sama, saya bisa join langsung gitu. Lalu ketika sudah join, saya bisa share screen, saya bisa ngomong sebebas apa yang saya mau. Nah itu kan jadinya misalkan Bapak dan Ibu sedang menyelenggarakan kuliah, nah itu akan sangat mengganggu, khususnya kalau cerita Zoom bombing tuh banyak yang tiba-tiba dia share screen, ada yang menampilkan sesuatu yang tidak pantas gitu ya. Itu. Jadi kalau terkait yang aman di antara Google Meet dan Teams, sepertinya dua-duanya aman ya. Sejauh ini yang kami ketahui sih dua-duanya relatif aman. Terima kasih Mas Moko atas jawabannya. Untuk pertanyaan terkait lebih aman mana, apa keuntungan antara platform satu dan lainnya, kebetulan saya mendapatkan juga barusan salah satu ulasan dari Instagram mengenai perbandingan 4 platform itu. Untuk informasinya nanti akan saya share di forum chatting webinar EduTech 1 ini dalam bentuk gambar. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa alamat email SDM UI untuk mengirim permohonan pembuatan akun SSO UI, Pak Moko?
alamat email SDM UI untuk mengirim permohonan pembuatan akun SSO? Sepertinya sih saya tidak bisa jawab ya, karena kalau akun SSO yang saya tahu biasanya dikelolanya di DSTI UI, emailnya di support@ui.ac.id. Tapi kalau misalkan kebutuhannya untuk misalkan ada dosen luar biasa yang mau mengajar dan harus punya akun, ya harus ke SDM UI. Nah, kalau alamat emailnya saya belum pernah berkomunikasi by email ke teman-teman di SDM. Mungkin Bapak dan Ibu bisa cari di websitenya di dsdm.ui.ac.id. Mungkin ada kontaknya di sana. Ini akan saya ketikkan alamatnya ya. Nanti bisa cari di websitenya Direktorat SDM. Mungkin itu Mbak Uli. Baik, Pak Moko, terima kasih. Kita masih punya waktu 7 menit. Saya coba cari pertanyaan yang mungkin tidak di luar dari pertanyaan tentang platform video ya, Pak, supaya bisa mungkin menambah pengetahuan hari ini. Kita bisa... Oke, ini ada salah satu pertanyaan yang menurut saya menarik. Di emas ketika dari Pak Sabarinah. Bu Sabarinah. Ibu Sabarinah ya? Maaf, Ibu Sabarinah. Ya, di emas ketika kita mengunggah file sebagai bahan ajar, ada pertanyaan tentang apakah itu public domain atau bukan. Apakah kalau public domain berarti file tersebut dapat diakses oleh publik atau hanya tersimpan di emas saja? Oke, terima kasih Bu Sabarina. Jadi ini berhubungan dengan lisensi dari file tersebut. Bapak dan Ibu kalau ingin kenal lisensi lebih jauh, Bapak dan Ibu bisa cari, ini saya sambil ketikkan di chat room, namanya Creative Commons License. Di Creative Commons License itu adalah bentuk alternatif dari yang namanya, kalau kita kenal sampai sekarang itu adalah copyright. Ya, kalau copyright itu artinya materi itu punya kita, tidak boleh dipakai oleh siapapun gitu. Tapi di era internet saat ini ada license alternatif selain yang copyrighted. Ada yang namanya public domain. Public domain itu contohnya misalkan saya lupa pastinya, tapi ada misalkan naskah-naskah atau buku yang sudah berapa puluh tahun itu sudah habis masa lisensinya sehingga menjadi public domain. Jadi sebagai contoh misalkan Bapak dan Ibu pernah lihat ada buku tentang ini ya apa namanya Sherlock Holmes, itu dicetak oleh berbagai macam penerbit. Nah, itu karena sudah menjadi public license, jadi tidak ada yang punya copyright terhadap naskah tersebut. Tapi selain public license ada juga yang agak di tengah-tengah nih. Ada yang misalkan license dari suatu materi yang Bapak dan Ibu upload itu misalkan dia boleh dibagikan ke orang lain, tapi harus ada merujuk ke pembuatnya misalnya. Atau misalkan boleh di-download, boleh diedit, boleh dimodifikasi, tapi tidak boleh untuk kebutuhan komersil gitu. Nah itu contoh-contoh license yang Creative Commons itu. Jadi kalau tadi berhubungan dengan yang ada di emas tadi, sebenarnya secara konten dia tersimpan di emas. Tapi nanti ketika ada mahasiswa atau dosen yang mendownload materi tersebut, dia harus aware bahwa license tersebut, si dosen yang mengupload itu, dia bisa memilih license materi yang dia upload itu. Jadi misalkan kalau saya ingin upload suatu materi ke emas, saya pilih license-nya yang boleh dimodifikasi, tapi tidak boleh untuk komersil. Nah, berarti nanti yang mendownload harus aware bahwa ada license tersebut dan dia harus menaati license tersebut. Gitu kurang lebih seperti itu, Bu Sabarina. Jadi secara teknis dia tetap tersimpan di emas, tapi ketika misalkan dipilih public domain berarti
mahasiswa yang mendownload itu boleh melakukan apapun terhadap materi tersebut. Jadi memang di sini sangat penting untuk baik itu Bapak dan Ibu nanti yang upload materi dan juga mahasiswanya. Nah itu keduanya memang harus diedukasi. Nah kalau di pelatihan kami, di pelatihan e-learning, ada satu sesi khusus tentang kekayaan intelektual. Mudah-mudahan kalau ini pandemi nanti bisa selesai, nanti kami akan adakan pelatihan di mana salah satu materinya tentang kekayaan intelektual, membahas tentang hal-hal seperti ini. Oke, terima kasih Bu Sabarina. Terima kasih Pak Moko dan Ibu Sabarina. Kebetulan kita masih punya 2 menit terakhir. Saya akan pilih satu pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan dari banyak dosen dan mahasiswa juga. Untuk pertanyaan lain yang belum dijawab, nanti mungkin bisa dijawab di kolom komentar oleh saya ataupun oleh teman-teman lain, dan kebetulan ada juga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang sudah dijawab oleh teman dari masing-masing dosen dengan memberikan saran. Semoga saran-saran tersebut bisa menjawab dari pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin pertanyaan terakhir di sesi hari ini, Pak. Pertanyaan dari Ibu Larissa Paramita. Apabila kita gunakan online conference semakin banyak pesertanya, semakin banyak peserta yang menggunakan video, berarti apakah kuotanya semakin cepat habis atau hanya menghabiskan kuota peserta yang menggunakan video tersebut? Oke, menggunakan online conference semakin banyak pesertanya, berarti kuotanya makin cepat habis. Gitu ya. Secara teknis sih saya belum pernah melakukan ini ya, uji coba atau pernah membacanya ya. Ini nanti coba kami akan cari tahu dulu. Jadi kami akan coba cari tahu apakah benar makin banyak orangnya berarti makin cepat habis kuotanya atau tidak gitu ya. Tapi memang kalau video berhubungan dengan video, terus videonya nyala semua, berarti kan makin banyak paket data yang terupload dan terdownload gitu ya. Jadi kalau makin banyak yang video kameranya dinyalakan, itu akan makin banyak kuota yang terpakai. Tapi kalau jumlahnya, logikanya sih mestinya makin banyak peserta, mungkin makin banyak paket data yang terkirim. Tapi bisa jadi saya salah. Nanti saya akan coba ini dulu ya, coba cari tahu. Nanti saya akan coba share di grup chatting dari aktivitas webinar ini. Baik, terima kasih Pak Moko. Terima kasih juga Bapak Ibu dosen dan Tendik yang sudah bergabung pada webinar pertama hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan terkait Office 365, instalasi 365 ataupun akun yang tidak bisa login ke beberapa fitur dari Microsoft 365, silakan menghubungi email yang tadi sudah Pak Moko ketikkan di grup. Itu merupakan email dari DSTI. Jadi nanti mereka akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Tapi apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan terkait dengan emas ataupun mungkin video conference, kemudian cara membuat video, itu bisa ditanyakan melalui ke kami, ke DPSDP, melalui live chat yang di emas. Ataupun Bapak Ibu bisa juga bertanya melalui webinar-webinar yang akan kami sampaikan, akan kami adakan di bulan depan ataupun hari berikutnya. Sebelum kita tutup sesi kali ini, saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Moko atas waktunya. Semoga pengetahuan yang diberikan bisa bermanfaat untuk dosen-dosen sekalian. Terima kasih banyak Pak Moko. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu semuanya atas pertanyaannya, atas partisipasinya. Jadi mungkin jangan lupa mengisi kuesioner evaluasinya ya. Betul. Untuk Bapak Ibu sekalian, jangan live dulu, jangan keluar dari grup ini dulu, karena akan ada beberapa informasi yang saya sampaikan. Pertama, terkait dengan video tutorial. Apakah sudah ada video tutorial pembuatan recording atau emas? Silahkan dicek di pjj.ui.ac.id, karena segala informasi tentang PJJ sudah ada di kanal informasi tersebut. Silahkan dicek. Kemudian kita masih punya 3 webinar di bulan ini yang akan ada di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk Bapak Ibu yang belum daftar, silahkan masuk ke link
ui.id/daftar webinar DPSDP. Nanti akan saya tuliskan di kolom chat agar data Bapak Ibu terekam dan dapat kami kirimkan Google Calendar sebagai reminder dan akan kami invite ke Microsoft Teams. Untuk yang hari ini sudah ikut tapi belum daftar, mohon untuk tetap mengisi link pendaftarannya. Kemudian yang terakhir, agar kami dapat feedback atau masukan dari Bapak Ibu terkait webinar hari ini, silahkan diisi form evaluasinya di bit.ly/evaluasi webinar DPASDP atau Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di layar. Evaluasi ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas dari webinar yang diselenggarakan oleh DPASDP dan juga untuk meminta feedback atau insight ataupun saran-saran dari Bapak Ibu terkait tema webinar yang akan diselenggarakan di bulan Mei dan bulan-bulan selanjutnya. Baik, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap bersama kami hingga akhir dari sesi. Terima kasih juga Pak Moko sudah menyampaikan materi dengan sangat detail dan menjawab pertanyaan dari para dosen. Sekian webinar pada hari ini. Sampai jumpa di webinar hari Selasa bagi Bapak Ibu yang berminat mengikuti webinar tentang penggunaan emas dasar dan kita akan praktik menggunakan emas dasar bersama-sama. Sampai jumpa di hari Selasa Bapak Ibu semuanya. Jangan left karena chat ini akan dijadikan sumber informasi dari kegiatan-kegiatan DPSDP. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Moko. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ulia, Pak Moko. Terima kasih Pak Moko, Bu Aulia.